Pernah ngerasain nggak sih, pas mau pegang gagang puntu, tiba-tiba kayak ada sengatan kecil? Atau pas buka topi, rambut kamu jadi berdiri semua? Nah, itu bukan sulap, itu namanya listrik statis. Kekuatan tak kasat mata yang ternyata ada di sekitar kita setiap hari. Yuk, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar semua rahasianya. Oke, kita mulai dari sebuah keajaiban kecil yang saya yakin kita semua pernah coba waktu kecil. Sebuah fenomena yang bisa terjadi di ruang tamu kita sendiri. Pertanyaannya kelihatannya simpel ya kan? Kenapa coba sebuah balon cuma karena digosok-gosok ke rambut, tiba-tiba bisa nempel di dinding, kayak punya lem ajaib gitu, melawan gravitasi? Sebenarnya apa sih yang terjadi? Dan jawabannya tentu saja bukan sihir atau sulap. Di balik trik sederhana ini ada prinsip fisika yang keren banget dan kita akan bedah bareng-bareng sekarang. Nah, untuk bisa mecahin misteri balon ini, kita harus kenalan dulu sama para aktor utamanya. Partikel-partikel super kecil yang nggak kelihatan, yang kita sebut sebagai muatan listrik. Gini cara kerjanya. Semua benda di sekitar kita, mulai dari rambut, balon, sampai dinding rumah, itu semuanya terbuat dari atom. Nah, di dalam atom ini ada partikel-partikel kecil yang punya muatan. Anggap aja muatan ini tuh kayak sifat bawaan mereka yang nentuin gimana cara mereka bergaul sama partikel lain. Dan di dunia partikel ini, timnya cuma ada dua. Ada proton yang muatannya selalu positif. Terus ada elektron yang muatannya selalu negatif. Mereka ini kayak dua sisi koin yang berlawanan. Selalu begitu. Dalam kondisi normal, benda-benda di sekitar kita itu biasanya dalam keadaan damai. Mereka itu netral. Artinya, jumlah si positif, proton, sama si negatif, elektron di dalamnya itu pas, seimbang banget. Gak ada yang lebih dominan, jadi semuanya adem ayem. Oke, kita udah kenal sama pemainnya. Sekarang saatnya kita belajar aturan mainnya. Gimana sih cara para muatan ini berinteraksi? Ternyata aturannya simpel banget, cuma ada dua yang perlu kita tahu. Aturan nomor 1. Yang sejenis itu bakal saling tolak. Coba bayangin kamu deketin dua kutub magnet yang sama. Pasti bakal saling dorong kan? Nah, sama persis kayak muatan listrik. Dua muatan negatif atau dua muatan positif itu gak bakal mau deket-deketan. Dan aturan kedua, nah ini nih kuncinya. Yang beda jenis justru bakal saling tarik-menarik. Muatan positif sama negatif itu kayak jodoh. Mereka selalu pengen nempel satu sama lain. Ingat baik-baik aturan ini ya, karena ini kunci dari semua keajaiban tadi. Oke, pertanyaannya sekarang, kalau semua benda itu normalnya seimbang dan netral, gimana caranya kita bisa bikin efek listrik statis? Jawabannya, kita harus sengaja merusak keseimbangan itu. Dan cara paling gampang buat ngerusaknya adalah dengan gesekan. Yuk kita urutkan kejadiannya. Awalnya, balon dan rambut kamu itu sama-sama netral, seimbang. Terus kamu gosok-gosokin. Gesekan ini ngasih energi yang cukup buat nyuri beberapa elektron dari rambut kamu dan mindahin mereka ke balon. Hasilnya, si balon jadi kelebihan elektron, jadi muatannya negatif. Sementara itu, rambut kamu yang baru aja kecurian elektron sekarang jadi bermuatan positif. Nah, keseimbangannya jadi rusak kan? Dan sekarang, momen yang paling kita tunggu-tunggu. Berbekal pengetahuan soal muatan dan hukum tarik-menariknya, kita siap buat memecahkan misteri kenapa balon bisa nempel di dinding. Coba bayangin situasinya ya. Di satu sisi, kita punya balon yang sekarang udah penuh sesak sama muatan negatif. Di sisi lain, kita punya dinding yang tadinya netral-netral aja, nggak tahu apa-apa. Pas balon yang negatif banget ini deketin dinding, aura negatifnya itu kuat banget. Ingat kan aturan pertama? Yang sejenis itu saling tolak. Nah, elektron-elektron yang ada di permukaan dinding ngerasain dorongan ini. Mereka kayak bilang, wah ramai banget nih yang negatif di sini. Terus mereka pada kabur, mundur lebih dalam ke dinding buat ngejauh. Nah, ini dia bagian paling kerennya. Pas semua elektron yang negatif itu lari menjauh dari permukaan, coba tebak siapa yang jadi ketinggalan di depan. Betul, proton-proton yang muatannya positif. Jadi cuma untuk sesaat, permukaan dinding yang paling dekat sama balon itu jadi area yang positif. Dan disinilah semua kepingan puzzle-nya nyambung. Kita punya balon yang super negatif, berhadapan langsung sama permukaan dinding yang jadi positif. Sesuai aturan kedua, yang beda jenis bakal apa? Tarik-menarik. Kekuatan tarik inilah yang bikin balon bisa nempel di dinding melawan gravitasi. Dan misteri pun terpecahkan. Jadi kesimpulannya apa nih? Simpel aja, ada 3 poin penting. Pertama, listrik statis itu intinya cuma soal ketidakseimbangan muatan. Kedua, aturan mainnya gampang. Yang sama nolak, yang beda narik. Dan ketiga, gesekan itu cara paling mudah buat memulai kekacauan muatan ini.
Sebagai penutup, coba deh kita renungkan ini. Fenomena yang bikin balon nempel di dinding itu, pada dasarnya adalah versi super mini dari kekuatan yang sama yang menciptakan petir di langit. Kalau prinsip sesederhana ini bisa menghasilkan kekuatan alam yang begitu dahsyat, kira-kira kekuatan tak terlihat apa lagi ya yang bekerja di sekitar kita, yang masih menunggu untuk kita pahami?